Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Konstruksi, Bapak Dr. Insinyur Ana Agung Gede Agung Yana STMT. Perkenalkan, saya Muhammad Hashim dengan NIM 23055110076. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara penggunaan aplikasi Microsoft Project sampai menunjukkan kurva S. Nah, yang pertama, kita perlu membuka aplikasi Microsoft Project. Nanti tampilan seperti ini, kemudian kita klik blank project. Oke. Tampilan awalnya seperti ini. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan ialah kita perlu mengatur timescale-nya terlebih dahulu. Kita klik kanan, kita pilih timescale, kemudian pada middle tier di units, saya menggunakan minggu, kemudian labelnya saya menggunakan 1, 2, 3, 4 from start, kemudian bottom tier-nya saya menggunakan hari dan kode 0102 dan seterusnya. Untuk non-working time ini kita bisa atur, kita bisa menggunakan warna untuk menandakan itu hari libur atau bukan. Di sini saya menggunakan warna biru supaya lebih terlihat jelas kalau itu merupakan hari libur. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, di sini sudah berubah 1 minggu, kemudian eh, day-nya sudah berubah menjadi tanggal. Kemudian berikutnya change working time. Di sini hari liburnya pada Sabtu dan Minggu. Ya, di sini saya akan menggunakan hari libur pada hari Minggu saja. Kemudian kita klik work weeks, kemudian kita pilih details, kemudian kita select sampai sorry, kita select sampai Sabtu. Kemudian kita set dice. Kemudian ini sudah diatur. Saya memulainya dari jam 8 sampai jam 12, kemudian dari jam dilanjut jam 1 sampai jam 5. Kemudian kita klik OK. Nah, hari liburnya hanya di hari Minggu saja. Nah, untuk exception, di mana exception ini artinya kita menambahkan hari libur atau tanggal merah. Nah, seperti misal sebagai contoh tanggal 1 Januari 2026 kita input itu merupakan tahun baru Sehi. Oke, selanjutnya misal pada tanggal 16 kita input eh, Islamic Raj. Misal pada bulan berikutnya kita input pada tanggal 17 misalnya di sini ada tahun baru Imlek misalnya. Nah, begitupun pada bulan-bulan selanjutnya. Nah, setelah kita input exception ini kita bisa ubah. Misal kita ingin memulai pekerjaan itu atau mingguan itu dari hari Senin, maaf. Kita klik option. Kemudian week starts on kita ubah menjadi Monday atau hari Senin dan kita klik OK. Kita klik OK. Nah, ini kita tunggu dan ini sudah berubah ya. Dan hari libur di tanggal 1 dan 4 ini merupakan hari Minggu, tanggal 11 hari Minggu, kemudian 16 hari libur, 18 hari Minggu, dan seterusnya. Setelah itu, kita perlu menginput item-item pekerjaan. Nah, di sini saya telah menyediakan item-item pekerjaan, ada uraian item pekerjaan, ada volume, harga satuan, jumlah harga, jumlah subtotal, bobot, waktu, dan predesesor. Pertama, kita input uraian pekerjaan terlebih dahulu, kita blok seluruh item pekerjaan ini, kemudian kita copy, dan kita masukkan ke sini. Ini masuk ke paste. Eh, Oke, setelah kita memasukkan item-item pekerjaan tadi, selanjutnya untuk duration, start, finish, dan predecessor, kita bisa hide terlebih dahulu. Nah, di resource name, kita custom field.
Pada teks, ini kita rename menjadi satuan. Kita klik OK. Selanjutnya, pada kos 1 kita rename menjadi harga satuan. Klik OK. Kemudian kos 2 kita rename juga menjadi harga. Kita klik OK. Selanjutnya pada number. Nah, number 1 kita rename menjadi volume. Kita klik OK. Dan number 2 kita ubah menjadi bobot. Kita klik OK. Nah, pada bobot kita masukkan rumus, di mana bobot ini merupakan perbandingan antara harga dengan total harga. Pertama kita klik formula, kemudian kita insert field, kita eh, klik cost, kemudian custom cost dengan klik harga. Kemudian kita bagi dengan total harga. Total harga kita copy dari Excel tersebut, kita copy, kita paste di sini, kemudian simbol rupiah kita hapus, titik juga kita hapus, ini bisa kita biarkan, kemudian kita kali dengan 100. Kita klik OK. Oke, habis itu jangan lupa ini di roll up, kemudian kita klik sum. Selanjutnya untuk cost atau harga kita masukkan formula juga. Sorry, ini cost. Oke. Kita klik formula, kita insert field, di mana formula ini merupakan eh, perkalian antara volume dengan harga satuan. Jadi kita klik number, custom number, volume, kita kali insert field, kemudian harga satuan. Kita klik OK. Oke, jangan lupa ini juga di roll up. Kita sum. Oke. Kita klik OK. Setelah itu ini kita breakdown pekerjaan terlebih dahulu. Ini kita select, kemudian kita breakdown. Ini juga kita breakdownnya kita klik di menu task, kemudian kita klik di index task. Atau bisa pakai shortcut Alt, Shift, dan Right. Oke. Kita lakukan hal yang sama pada seluruh item pekerjaan. Baik, setelah kita breakdown seluruh item pekerjaan, bisa kita cek lagi terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu pada resource name kita klik kanan, kita insert kolom yang telah kita buat tadi. Yang pertama itu ada volume, kemudian di sini kita insert eh, satuan, kemudian kita insert lagi harga satuan. Kita insert lagi harga, kemudian terakhir bobot. Pertama, untuk masukkan volume, kita copy dari file Excel tersebut, kita blok. Kemudian kita copy. Kemudian satuan juga sama. Kita blok semua.
kita copy, dan harga satuan juga sama. Oke. Harga satuan. Oke. Nah, di sini sudah muncul item pekerjaan, sudah dihitung harga harga dari setiap item pekerjaan. Untuk melihat apakah total harga pada Microsoft Project telah sesuai dengan di Excel, kita pilih di menu Gantt chart format, kemudian Project Summary Task. Dan di sini harganya sudah sesuai ya. Di sini 307.138.500. Di Excel juga sama 307.138.500. Nah, untuk table ini bisa kita simpan terlebih dahulu. Kita menu ke View, kemudian Table, kemudian kita save file as a new table, kemudian kita pilih. Kita simpan, yaitu sini saya kasih nama RAB MK1. Klik OK. Nah, berikutnya kita bisa masuk ke ini, bisa kita table, kita bisa hmm, oh, selanjutnya adalah manajemen sumber daya atau sumber daya yang kita miliki. Yang pertama kita bisa masuk ke resource sheet di pojok kanan bawah ini. Kita klik di resource name ini, kita input item pekerjaan. Kembali lagi kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Nah, sini sudah kita copy. Sorry. Sini sudah kita copy. Nah, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita ke resource, kemudian information. Information tipenya kita ubah menjadi material dan kita klik OK. Oke, semua sudah berubah. Untuk kolom material ini kita input volume pekerjaan. Kita blok volume pekerjaan. Kemudian kita copy dan kita input ke MS Project. Oke. Selanjutnya standard rate kita copy dari harga satuan. Nah, ini kita blok lagi. Ini kita blok Ctrl C. Kita copy, kemudian masuk ke Microsoft Project dan kita ini kita bisa cek lagi. Oke, sudah. Kita kembali ke Gantt chart. Oke. Ini setelah kita bisa di input resource name. Untuk menginput resource name, caranya kita kembali ke Excel. Kita blok pekerjaan dan volume pekerjaan. Kita blok, kemudian kita copy, dan kita buat sheet baru. Sini kita copy, kita paste, kemudian kita rapikan dulu. Di sini kita masukkan rumus sama dengan ini simbol ampersand, kemudian tanda petik, kurung kurawal, ampersand, tanda petik, kemudian ampersand, kemudian kita klik ini, kemudian ampersand lagi, kemudian tanda petik, kurawal, kemudian tanda petik lagi, kita enter. Di sini kita bawah. Nah,
Ini ini yang kita copy, kita masukkan ke Microsoft Project. Ini kita blok semuanya, terus kita copy. Kita masuk ke Microsoft Project di resource name ini. Jangan lupa untuk Gantt chart-nya ini project summary task-nya kita close dulu. Nah, nah blok, kemudian kita paste. Nah, oke. Nah, setelah kita copy, kita selanjutnya, sorry, sorry. Selanjutnya kita masukkan nilai cost. Nah, setelah kita masukkan, ini muncul biaya semua. Kita cek dulu. Setelah itu, kita lihat pada Gantt chart lagi, project summary task. Nah, di sini sudah balance antara resource dengan RAB itu kita punya 307.138.500. Begitupun di resource ini kita punya 307.138.500. Ini kita bisa simpan lagi. Kita menu view, kemudian table, kemudian save fields as a new table, kemudian kita beri nama resource MK1. Oke. Ke table kita bisa kembali ke entry dan reset to default. Nah, langkah berikutnya ialah kita memasukkan durasi pekerjaan. Nah, durasi pekerjaan. Di sini saya telah menyiapkan durasi pekerjaan. Ini saya copy durasi pekerjaan ini, saya copy, kemudian saya masukkan ke Microsoft Project. Sini sudah terinput hari-harinya. Selanjutnya kita masukkan predecessor, ya, atau ketergantungan satu pekerjaan. Di sini saya mulai dari Boplang. Boplang itu dipasang setelah pembersihan lahan. Caranya kita lihat pembersihan lahan ini terdapat pada baris kedua. Kita klik angka 2. Ya, di sini sudah langsung otomatis mengikuti dari logika tersebut. Begitupun seterusnya. Seluruh dikerjakan setelah kondisi batu. Nah, dinding roster ini bisa kita kerjakan bersamaan dengan batu bata. Jadi di sini saya masukkan batu bata itu 15. 15 SS plus 30%. Di sini bisa kita pakai 30% atau mau menggunakan hari juga boleh, kita 50 SS plus 30. Jadi langsung 3 plus 3 hari. Kita lanjut untuk struktur kolom dan balok. Kolom praktis kerjakan setelah ya kolom.
Jadi setelah kita input predecessornya semua, kita bisa klik task name ini, kemudian kita ke menu task, dan kita auto schedule. Setelah kita auto schedule, kita ke Gantt chart format, lanjut summary task, kita peroleh total hari 126 hari. Nah, selanjutnya kita bisa melihat jalur kritis dari proyek tersebut. Kita klik critical task di sini di Gantt chart format. Nah, telah muncul yang merah ini merupakan jalur-jalur kritis setiap pekerjaan. Caranya, kita tahu dalam tabel ini yang mana sih yang merupakan area kritis. Caranya, kita bisa klik di textile. Kemudian item to change kita pilih critical task. Kemudian colornya kita ubah ke warna merah. Kemudian background color saya pilih warna biru di sini. Bebas menggunakan warna apa aja sesuai keinginan teman-teman semua. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini terlihat bahwa item-item pekerjaan inilah yang merupakan area-area kritis, yang mana area kritis ini memengaruhi waktu pekerjaan. Jadi, misal proyek kita ingin dipercepat, maka item ini yang kita kurangi waktu pekerjaannya, dan itu berpengaruh. Misal, di sini ada pembersihan lahan, kita beri waktu 7 hari, kalau kita ubah menjadi 5 hari, nah, maka durasinya berubah menjadi 124 hari. Nah, kita kembalikan ke 7 hari, kembali ke 126, dan begitu pun seterusnya. Setelah kita peroleh Gantt chart-nya ini, langkah selanjutnya adalah kita melihat kurva S dari pekerjaan ini. Caranya, kita klik pada menu report, kita pilih cost, cash flow. Nah, ini bisa kita delete atau kita singkirkan terlebih dahulu. Sini. Nah, ini kita edit ya. Kita klik edit. Nah, di sini quarternya kita ubah menjadi mingguan. Kemudian date formatnya kita sesuaikan. Di sini saya menggunakan 1, 2, 3 from start. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah kita peroleh kurva S dari pekerjaan tersebut. Nih. Nah, misal kita ingin melihat dalam 1 minggu pekerjaan kurva S-nya seperti apa, kita bisa copy terlebih dahulu. Kita copy, habis itu di sini kita edit. Nah, di sini kita ubah menjadi hari dan kodenya bisa kita sesuaikan. Kemudian, nah di sini kita ubah dari tanggal 3 sampai tanggal 10 bulan 1. Dan kita klik OK. Nah, ini dalam 1 minggu pekerjaan, beginilah bentuk dari kurva S tersebut. Nah, actual cost itu merupakan total biaya yang dikeluarkan selama pekerjaan tersebut dilaksanakan. Sedangkan baseline cost ini merupakan jumlah biaya yang dikunci dalam 1 minggu pekerjaan. Sebagai contoh, misal dalam rentang 1 minggu, kita mengunci biaya yang harus dikeluarkan atau biaya yang boleh dikeluarkan hanya sekian rupiah. Remaining cost ini merupakan biaya yang kita butuhkan hingga proyek tersebut selesai. Sedangkan cost variance ini adalah selisih antara biaya rencana dengan actual cost. Nah, di sini kita bisa lihat juga, di sini ada nama pekerjaan, remaining cost, actual cost, biaya, ACWP, BCWP, dan BCWS. Selanjutnya, jika ingin kita memunculkan misal pelaporan dalam 1 minggu, dalam satu pekerjaan, kita bisa ke menu task lagi. Sorry, kita kembali ke Gantt chart. Nah, di sini kita bisa add new column, kemudian kita pilih actual start, kemudian
aktual finish, kemudian persen complete. Nah, ini bisa kita atur ya. Nah, misal dalam item pekerjaan pembersihan lahan, misalnya dalam minggu pertama pembersihan lahan, telah kita selesaikan 100% misalnya. Ini kita ubah jadi 100%, kita klik OK. Nah, di sini dia sudah berubah warna menjadi warna biru, artinya pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan. Nah, selanjutnya pada Boplang, kita update task, kita isi juga 100%, kita klik OK. Selanjutnya pada pekerjaan listrik, anggaplah kita update juga, kita isi dalam pekerjaan ini baru terlaksana 67%, kita klik OK. Kemudian berikutnya ini kita update juga, ini baru selesai, pekerjaan air baru selesai 48%. Kita klik OK. Nah, ini nampak nih. Nah, misal kalau misalnya ini pada pekerjaan ini kita reschedule, atau ini yang kita reschedule, oh, berarti tidak ada pengaruh terhadap pekerjaan selanjutnya. Jadi ini bisa kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah kita masukkan persentase pekerjaan ini, bisa kita lihat di report lagi, kita masuk ke cost, cash flow. Nah, di sini muncul actual cost, artinya biaya yang telah kita keluarkan selama pekerjaan proyek. Nah, sini bisa kita lihat pada pekerjaan persiapan. Ya, misal ini saya ubah menjadi minggu kedua. Di sini kan dari tanggal 3, di sini saya ubah dari tanggal 10 sampai tanggal 17 misalnya. Kita klik OK. Nah, sini nampak item kurva S dari tanggal 10 sampai tanggal 17. Nah, di sini actual cost artinya jumlah biaya yang telah kita keluarkan selama pelaksanaan proyek itu sudah 7.185.000. Nah, artinya kita butuh biaya 299.953.500 hingga proyek ini selesai. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini, pekerjaan persiapan, remaining cost artinya biaya yang tersedia hingga proyek tersebut selesai, sisa 1.015.000, actual cost biaya yang telah kita keluarkan 7.185.000, dengan biayanya itu 8.200.000, kemudian ACWP-nya 314.285 rupiah. Itu. Begitupun untuk pekerjaan selanjutnya. Mungkin eh, untuk misal kita ingin menyimpan file ini, kita bisa klik di menu report, kemudian visual report. Nah, kita bisa klik di sini cash flow report, kemudian kita klik mingguan, kemudian kita view. Sini kita tunggu. Kita bisa report, cash flow, kemudian ini kita ubah jadi mingguan, dan kita klik view. Yang mungkin ada kendala di Excel-nya. Mungkin kita ulang lagi sekali. Kita cash flow report, kemudian weeks tulen tadi. Nah, ini hasil dari Microsoft Project. Di sini masih bentuk kuartal ya. Kuartal 4, kuartal 1, kuartal 2. Nah, untuk mengubah gambaran ini kita bisa ke text usage. Kemudian, nah, kita bisa sesuaikan. Misal kita ingin melihat pada kuartal ke-1 saja. Kita klik kuartal 1 ini, kemudian kita kembali ke chart. Nah, ini sudah berubah. Nah, pada kuartal 1, pekerjaan pada minggu pertama, dan seterusnya sampai ke minggu 14.
Nah, begitupun untuk kuartal 2 dan kuartal 4. Nah, ini untuk kuartal 2. Kalau kita ingin melihat secara keseluruhan, tinggal kita klik keseluruhannya, kuartal 4, kuartal 1, kuartal 2. Dan kita kembali ke chart. Nah, kita peroleh bentuk kurva S dari eh, hasil dari Microsoft Project atau report dari Microsoft Project. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.